Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin. Segala puji milik Allah yang malam ini masih menganugerahkan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Allah masih memberikan kepada kita kekuatan iman wal Islam, masih menggerakkan hati kita untuk bisa istiqomah berzikir, menambah pengetahuan kita tentang agama. Wa insya Allah apa yang kita lakukan malam ini menjadikan catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuni dosa-dosa kita, meridhoi perjalanan kita. Dan pada malam ini kita insya Allah ini ada saudara kita yang sedang haul. Jadi ada saudara kita, jamaah kita juga yang haul berkenaan 100 hari wafatnya beliau kembali ke rahmatullah, yaitu Bapak Haji Tedian Arianto bin Abdillah Nusi. Perjalanan beliau ke 100 hari ini dilombakannya, kita doakan insya Allah umurnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosa-dosanya, kemudian diterima segala amal ibadahnya dan keluarganya yang ditinggalkannya, berikan kesabaran ya, dan dijadikan anak soleh wa soleha. Jadi Haji Tedian Arianto ini bin Bapak Abdillah Nusi ini merupakan jamaah lama. Dulu beliau kalau zikir tuh yang malam Jumat sampai subuh. Ya, beliau sudah kembali ke rahmatullah. Para hadirin, para jamaah yang saya cintai, bahwa kematian ini merupakan bagian daripada hak. Ya, kematian itu adalah hak. Jadi tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak mati. Semua pasti bakal mati. Nah, jadi orang yang punya ruh, yang punya nyawa pasti mati, tidak terkecuali. Bahkan malaikat Israel pun pasti akan mati ujung-ujungnya setelah nanti kiamat. Setelah kiamat, hancur dunia semua, malaikat Israel pun akan mati. Ya, malaikat Israel akan mengambil ruhnya sendiri. Nanti Allah perintahkan yang terakhir mati malaikat Israel. Yang jadi masalah adalah kematian ini merupakan salah satu musibah, ya. Tetapi bisa juga jadi rahmat. Kematian bisa jadi musibah, bisa jadi rahmat, ya. Kematian jadi rahmat bagi orang-orang yang memang memiliki bekal. Memiliki bekal itu rahmat. Berarti dia sudah selesai menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tinggal meraih apa-apa yang dia tanam selama hidup di muka bumi ini. Jadi musibah kalau ketika dia mati memiliki banyak kesalahan, memiliki banyak dosa. Nah, yang jadi masalah sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri kita tentang ajal ini, karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan kita bakal mati. Ya. Dan Allah sudah peringatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ija ja ajaluhum. Dan apabila ja ajaluhum, datang ajalmu, la yastahiruna, kamu tidak bisa dinanti-nanti. Wa yastaqdimun, juga tidak bisa diburu-buru. Ajal itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, seyoganya kita ini selalu mengingat kepada kematian.
Rasulullah SAW berkata bahwa manusia yang paling pandai di muka bumi ini adalah manusia yang paling banyak ingat mati. Itu manusia yang paling pandai. Ya. Bahkan Rasulullah SAW juga berkata bahwa malaikat Israil memperhatikan kita setiap waktu 70 kali dia memperhatikan kita. Memperhatikan kita, sadar tidak sadar kita lagi diperhatikan malaikat Israil ini. Ya. Lagi diperhatikan oleh malaikat Israil. Jadi kita tidak sadar, tinggal Allah nanti perintahkan kapan ruh kita keluar dari jasmani kita, maka Israil langsung akan datang kepada kita. Nah, ya, termasuklah satunya Bapak Haji Tedian Arianto ini tidak sakit apa-apa. Memang dia ada sakit gula, tapi tidak sampai separah itu, hanya jatuh kemudian dia meninggal. Nah, itu ya. Nah, sekarang mati orang itu bagaimana? Atau matinya manusia itu bagaimana? Ada isyarat-isyarat orang yang meninggal itu husnul khotimah. Di antara isyarat-isyarat orang yang meninggalnya husnul khotimah, biasanya dia meninggalnya tersenyum. Dia meninggalnya tersenyum. Ya. Dan itu Rasulullah SAW katakan, la yaruju ruhul mu'minuna hatta yara makanuh fil jannah. Tidak keluar ruh seorang mukmin kecuali dia mendapatkan surga. Maka kalau orang mukmin yang memang husnul khotimah sebelum dia meninggal, biasanya dia perlihatkan surga tempat dia kembali, maka dia tersenyum. Sebaliknya, la yaruju ruhul kafiruna hatta yara makanuh fil nar. Dan tidak keluar ruh seorang kafir kecuali dia perlihatkan neraka tempat dia kembali. Nah, ya. Jadi kalau kita ada orang yang tersenyum, insya Allah dia sedang melihat surga, dia tempat kembali. Nah, orang kalau matanya melotot, na'udzubillahi min dzalik, ya, ketakutan, kesakitan, nah itu isyarat yang kurang bagus. Ya. Itu kurang bagus, ya. Berarti dia ini diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimanakah kita mempersiapkan kematian? Karena pasti tidak yang muda, tidak yang tua. Tidak ada yang sehat, tidak yang sakit. Siapapun pasti bakal mati. Seseorang yang mati, ya, kita harus berusaha untuk minta kepada Allah ini untuk apa? Untuk husnul khotimah. Dengan doa yang kita baca apa? Allahumma inna as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'ul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau akhir hayatku yang baik, dan aku mohon kepada Engkau akhir dari hayatku, ya, berlindung kepada Engkau dari akhir hayatku yang buruk. Bagaimana itu bisa tercapai? Nah, tercapai itu tergantung. Ya, tergantung apa? Tergantung kebiasaan seseorang. Jadi mati orang itu biasanya bagaimana kebiasaan-kebiasaannya. Kalau orang tukang nyanyi, biasanya mati juga lagi nyanyi. Ya. Kalau orang kebiasaannya misalnya ngejahit tapi tidak ibadah, ngejahit tidak ibadah, ya. Artinya ini yang tidak ibadah. Kakinya bisa begini-begini. Ya. Ini bukan katanya, banyak kisah. Ya. Saya tidak usahkan ceritakan satu kisah bahwa saya pernah datang kepada orang yang memang sudah mau menjelang ajal, ya, beliau seorang jenderal bintang 1 dan beliau punya jabatan khusus, ya, ini tidak boleh saya sebutkan namanya karena ini ada aib. Jadi ketika dia mau meninggal, tangannya begini saja, menghormat terus, hormat, tunjuk-tunjuk, hormat, begini, tunjuk-tunjuk, hormat. Itu kebiasaan-kebiasaan dia. Dan wallahi kebiasaan ini akan kita bawa sampai sakratul maut. Jadi kalau orang tukang zikir, insya Allah ketika meninggalnya juga dia akan zikir. Insya Allah. Nah, oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, ya, jangan dilazimkan. Ya mungkin kalau tukang main game nanti begini aja tangan, gitu ya. Udah ya.
Kalau tukang lihat HP terus begitu, naudzubillah wa summa naudzubillah min dzalik. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan dibawa saat sakratul maut. Nah, ini harus kita waspadai, ya, yang harus kita waspadai. Seorang tahfidz Quran, seorang penghafal Quran meninggalnya ngaji, ya, mengaji terus. Seorang tukang sholat meninggalnya sambil sujud, sambil sholat. Ya. Nah, kematian yang namanya Islam ini, kita ini belum tahu bagaimana. Gak bagaimana kita meninggal, kita tidak tahu. Kita hanya harus bersungguh-sungguh untuk meraih husnul khatimah. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, kalau seseorang dikatakan meninggalnya itu husnul khatimah atau tidak, ya tergantung ketika dia meninggal sedang bagaimana. Kalau orang Islam meninggalnya lagi nonton dangdut, ya berarti tidak dalam iman dan Islam. Yang namanya meninggal di dalam iman dan Islam itu adalah ketika dia meninggal, dia menyebut atau dia ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah tergantung juga dia ketika hidupnya. Banyak ingat kepada Allah, banyak lupa kepada Allah. Nah, kalau banyak ingat kepada Allah, insya Allah nanti dia meninggalnya juga ingat kepada Allah. Kalau lebih banyak lupanya kepada Allah, insya Allah ketika mati juga dia akan lupa kepada Allah. Nah, jadi siapa yang dia ingat, ya, siapa yang menjadi apa yang menjadi kebiasaan dia, itulah yang akan ketemu pada syakaratul maut. Dan suksesnya seseorang, tidak ada habib, tidak ada kiai, tidak ada orang kaya, tidak ada siapapun. Kesuksesan seseorang itu adalah saat meninggalnya husnul khotimah. Itu gak ada lagi. Mau jubahnya 5 meter, mau sorbannya 7 meter, mau udengnya mau berapa banyak, mau jenggotnya, godennya tebal, mau siapapun dia, lihatlah sakratul mautnya. Kalau sakratul mautnya bagus, berarti sukseslah dia. Ada lagi takaran orang ukuran orang sukses itu ketika meninggal husnul khatimah. Nah, sekarang ketika seseorang sudah meninggal, ya, nah yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah doa dari orang-orang yang masih hidup, terutama siapa? Ahli keluarganya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Idza matatu adama qata amaluhu. Idza matatu ketika anak cucu Nabi Adam mati, qata amaluhu, maka putus semua amal-amalnya. Ila min salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekahun jariyah. Sedekah jariyah yang dia berikan pada masjid, sarana ibadah yang dipakai terus, itu sarana ibadahnya, maka fadilahnya akan ngalir terus ke sana. Ya, akan ngalir terus ke sana kepada yang memberikan jariyah dari apa? Dari rezeki yang halal. Kalau rezeki jariyahnya dari rezeki yang haram, ya nggak nyangkut. Nah, ya, yang kedua apa? Waladun solihah yad'u bil maghfirah. Anak yang soleh yang berdoakan ampunan terhadap kedua orang tuanya. Nah, ya, jadi kebanggaan kita, warisan kita yang paling besar adalah anak yang soleh wa soleha. Yang ketiga apa? Ilmu yang fa'ba'dahu, ilmu yang bermanfaat dan tidak ada. Kasih bismillah sama orang, dibaca sama orang itu bismillah, pemberian daripada orang yang mengijazahkannya, maka fadilah ilmu yang diberikan itu akan mengalir terus sampai kiamat. Nah, ya, ilmu yang manfaat, ya, yang diamalkan oleh orang banyak. Nah, itu warisan kita. Jariyah, anak yang soleh atau soleha, atau ilmu yang bermanfaat. Sekarang bagaimana kalau kita nggak punya anak? Siapa yang mendoakan kita? Nah, waladun soleha ini jamak, ya, waladun soleha ini jamak. Kita ini termasuk anak cucu Adam, anak cucu Nabi Adam. Semua orang Muslim, orang tuanya si Fulan, kita termasuk anaknya. Kenapa? Al-mu'minuna ikhwatun. Orang Islam itu saudara. Ya, ikhwatun itu pakai tamar buto, menunjukkan saudara.
Maka kalau kita mendoakan muslimin wal muslimat itu sama dengan orang tua kita. Karena kita ini bersaudara. Orang tuanya Ki Mu'alif ya orang tua saya. Orang tua saya ke orang tuanya Ki Mu'alif. Nah itu ya. Waladun di sini mana jamak. Ya, mana jamak. Jadi bukan itu bukan orang tua saya, tidak. Ya tidak, semua orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, semua orang mukmin itu bersaudara, masuk Haji Tedian Arianto, ya saudara kita bin Abdillah Nusra, yang 100 hari meninggal pada hari ini Senin pas tanggal 22 ini 100 hari dia beliau saudara kita. Ya orang tuanya dia orang tua kita juga. Nah, apa yang kita lakukan kebajikan untuk orang lain, insya Allah kalau kita mati juga didoain orang. Kalau kita pelit kedoain orang, jangan harap kita mati didoain orang. Kalau mati pengen ada banyak yang doain, ya harus sering banyak mendoakan orang lain. Karena orang itu bagaimana tanaman yang dikerjakan. Ya. Sedangkan orang mati itu ibarat orang tenggelam. Minta tolong kalau sedang disiksa. Minta tolong siapa nih yang ahli-ahli keluarganya, saudaranya, tetangganya, kerabatnya, gurunya, muridnya yang bisa mendoakan dia. Nah, repot di sana. Dan orang yang mendapat kenikmatan, misalnya di kuburnya dia dapat kenikmatan, diibaratkan orang kaya. Ya, ada orang kaya meninggal. Orang kaya meninggal, atau orang kaya ini banyak hartanya. Kalau kita kasih lagi harta sama orang kaya itu ditolak tidak tuh? Misalnya Ki Mu'alif punya mobil 3, saya kasih lagi mobil 1, ditolak nggak sama Ki Mu'alif? Tentunya tidak akan kan? Tidak akan ditolak. Sama orang-orang yang sudah dapat rahmat Allah, orang yang sudah dapat kenikmatan di dalam kubur, ketika didoakan tidak akan ditolak, dia akan berterima kasih. Misalnya para aulia Allah, ya mereka ini adalah orang-orang yang mungkin amalnya sudah banyak. Tapi kalau kita doakan, mereka juga akan berterima kasih kepada kita. Dia tidak akan menolak, kalau saya tidak butuh doa lagi, tidak. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin banyak yang mendoakan setelah kita meninggal, perbanyaklah kita mendoakan orang yang sudah maulid. Nah, inilah yang kita lakukan, ya, hadiah, tawasul dan sebagainya, ya. Apakah sampai doa kita kepada orang yang sudah meninggal? Mutlak sampai, pasti sampai, tidak mungkin tidak sampai. Bagaimana contohnya? Contohnya gampang. Contohnya di mana? Itu sholat mayit. Sholat mayit, ya, sholat mayit itu fardu kifayah, wajib kerjakan. Jadi kalau satu kampung ini ada orang meninggal, tidak ada yang menyolatkannya, maka satu kampung itu durhaka semuanya, dapat dosa besar semuanya. Kalau salah satu yang sudah menyolatkannya, boleh. Maka fardu kifayah harus dikerjakan. Nah, berarti kan sholat mayit itu berarti mendoakan ahli mayit, dan fardu kifayah itu adalah perintah yang harus dikerjakan. Jadi wajib. Nah, fardu kifayah itu, ya, hanya dikerjakan, tidak oleh semuanya. Misalnya di kampung ini ada meninggal, sudah menyolatkan beberapa orang bagian saja, boleh. Nah, jadi kalau fardu kifayah berarti kan mayit didoakan oleh orang yang hidup. Nah, tapi jangan salah, tidak ada sujud ya. Kalau kita kena COVID kan di rumah sakit ada tuh yang sholat mayit ya, dia sujud sama mayit karena dia nggak tahu, ya kan? Karena dia tidak tahu mayit pakai sholat sujud ya. Dari mana itu ada yang menyolatkan, yang perawatnya kan sujud gitu. Nah, mungkin karena tidak tahu, makanya kita harus tahu, harus belajar ya. Karena tidak tahu. Nah, jadi mayit didoakan oleh yang hidup, itu sholat mayit. Berarti doa dari yang menyolatkan itu sampai kepada yang mati. Maka dari situlah bahwa doa orang yang hidup itu pasti sampai kepada orang yang sudah mati. Karena ada orang mengatakan, oh tidak, orang yang mati lagi, tidak akan sampai orang mendoakan. Ya, orang yang hidup tidak mungkin sampai, dia masing-masing saja amalnya. Itu orang yang nggak paham. Ya, jadi orang yang hidup itu mendoakan orang yang mati itu akan sampai, dan ahli-ahli kubur kita menunggu kita mendoakannya, ya. Jadi rajin-rajinlah kita mendoakan, terutama apa? Orang tua kita selalu sering kita doakan. Paling tidak dengan doa yang sepele, Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Sampai kata Rasul, siapa yang tidak mendoakan orang tua, satu hari dia tidak mendoakan orang tuanya, lupa satu kali, maka bumi akan melaknat dia, mendoakan keburukan
bagi ahli atau anak yang durhaka tersebut. Nah, jadi kalau sehari kita lupa doakan Allah Pak, nah, bumi melaknat dia. Bumi melaknat dia dan mendoakan keburukan bagi ya, orang yang tidak mau mendoakan orang tuanya. Makanya tiap hari jangan lupa doakan ya. Allah sendiri, Allah maghfiri wali Allah maghfirana jurbana wali walidina barhamma kama rasulullah ya. Tambah lagi wajuatina istri kita, wajuriatina keluarga, wakinaotina keluarga kita, karibina dekat dengan kita, wajuronina tetangga-tetangga kita ya. Wali jamu binu wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, orang muslimin muslimat yang hidup maupun sudah mati, doakan terus. Perbanyak istighfar itu setiap pada sholat. Insya Allah kalau kita ingat kepada mereka, sering mendoakan kita, kalau kita mati pun insya Allah banyak mendoakan kita. Amin. Ya, amin ya Allah. Amin. Juga kita akan doakan juga saudara kita yang lain yang kita doakan, yaitu Ibu Sri Mulyani binti Atnorejo, kemudian Meki Sri Sulistiowati binti Ferry Daryanto ya, yang sudah mendahului juga, insyaallah kuburnya ya dijadikan taman-taman surga Allah. Ya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima sama amal ibadahnya. Karena kita tidak tahu amal ibadah kita yang mana yang diterima Allah SWT ya. Amal ibadah mah apa sajalah, yang penting ya sudah kita lakukan sesuai dengan apa ilmu yang kita tahu. Anapun diterima tidaknya urusan Allah, yang penting kewajiban kita ya adalah tetap kita berbuat amalia soleh yang bisa kita lakukan. Barangkali sebagai mukadimah, semoga bermanfaat. Amin. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita mulai zikir kita pada malam ini. Wa insyaallah nanti